Sansa dan teman-teman, kalian tahu gak sih kalau ternyata peningkatan sampah di dunia itu semakin meningkat loh? Kalian tahu nggak gimana cara mengatasi masalah itu? Kalau kita sih tahu ya, salah satu caranya adalah pengolahan sampah. Sebelum itu, kita perkenalan diri dulu ya. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Alena dari kelas 6C SDK Mater Dei Pamulang. Dan nama saya Sansa juga dari kelas 6C SDK Mater Dei Pamulang. Baiklah, didengarkan ya penjelasannya. Sansa, pengolahan sampah itu apa sih? Nah, kalau pengolahan sampah itu adalah kegiatan di mana kita berusaha untuk mengurangi dan mengelola sampah. Len, bukannya sampah itu ada macam-macamnya ya? Nah, benar tuh. Sampah itu bermacam-macam. Ada 3 jenisnya. Ada yang tahu nggak apa aja? Saya tahu. Ini. Saya tahu. Itaman. Enggak, udah kasih tahu deh. Betul. Jadi macam-macam sampah itu ada. Yang pertama, sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa-sisa makanan, kulit buah-buahan, dan sisa-sisa sayuran. Kedua, sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai atau yang membutuhkan waktu lama untuk terurai. Contohnya ada kaca, plastik, dan kertas. Ketiga, B3. B3 adalah sampah yang mengandung bahan-bahan kimia dan dapat membahayakan manusia ataupun lingkungan hidup. Contohnya, baterai bekas, oli bekas, dan pemutih pakaian. Oh iya San, manfaat pengolahan sampah itu apa? Kalau manfaat pengolahan sampah itu adalah mengurangi pencemaran lingkungan, terus melestarikan sumber daya alam, meningkatkan kualitas hidup baik dari segi kesehatan mental dan juga fisik, dan juga mengurangi risiko banjir. Cara kita mengolah sampah itu gimana ya, Len? Nah, kita sebagai anak kelas 6 SD juga bisa loh mengolah sampah dengan cara pertama, pemilahan sampah seperti memilah sampah B3, organik maupun anorganik. Kedua, pengolahan sampah organik. Dari sampah organik, kita bisa membuat sesuatu hal yang berguna loh, seperti membuat pupuk kompos. Ketiga, mendaur ulang sampah anorganik. Ayo, siapa yang di sini pengen dapat uang? Nah, kita bisa menukarkan sampah anorganik kita ke bank sampah loh, dan mereka akan menukarkan sampah kita dengan sejumlah uang. Keempat, mengurangi produksi sampah dengan menerapkan prinsip 3R. Apa aja? Oke. Betul. Ada reuse, reduce, dan recycle. Oh iya teman-teman, kalian tahu nggak sih? Ternyata sekolah kita SDK Mater Dei Pamulang juga sudah menerapkan prinsip 3R loh. Iya loh, kita pernah membuat ekoenzim yang merupakan penerapan dari recycle. Sementara itu, kita juga pernah membuat eco-brick. Eco-brick merupakan penerapan dari reuse dan recycle. jadi yuk kita mulai sekarang Dari diri kita sendiri
Mari mengolah sampah bersama-sama. Sekian, terima kasih. Oh iya, ada lagi. Apa tuh? Apa? Kita ada pertanyaan buat kalian. Yang bisa jawab kita kasih hadiah. Oke. Di sini ada yang tahu nggak ya kepanjangan dari B3 itu apa? Dia. Bahan beracun dan berbahaya. Betul? Betul. Oke. Nanti ya. Kedua pertanyaannya adalah, kalian ada yang pernah gak sih mengolah sampah? Dan kalau udah pernah, kalian lakukan apa untuk mengolahnya? Ada yang pernah nggak? Pernah nggak? Nggak ada. Ekobrik bisa. Nah, kita berdua juga pernah loh. Coba kamu apa? Kalau aku sih, aku menerapkan pemilahan sampah dengan memilah sampah di rumah sesuai macam-macamnya, seperti organik, anorganik, dan B3. Di sekolah kita juga ada tong sampah yang membedakan macam-macam sampah kita loh. Kalau aku sih, aku pernah mengurangi produksi sampah dan menerapkan konsep 3M. Keluargaku juga sudah menerapkannya. Kami selalu membawa kotak bekal sendiri kemana-mana dan membawa tas belanja sendiri. Nah, kan kita udah menjelaskan siapa yang dengerin kita bakal kawin nih. Apa penjelasan dari anorganik? Betul. Oke. Sekian dan terima kasih.